Pembawa acaranya bernama Pak Yahya bertanya pada saya, kenapa sebuah startup teknologi itu mendapatkan pendanaan sampai miliaran rupiah, bahkan ada yang sampai ratusan miliar rupiah. Sedangkan UMKM di Indonesia sulit untuk mendapatkan pendanaan. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Teman-teman, aku keingetan sebuah event yang diadakan pada beberapa bulan lalu sih, pada masa COVID-19. Dan di event tersebut itu hadir beberapa tokoh seperti Pak Menteri Koperasi, yaitu Pak Teten Mas Duki, ada juga entrepreneur senior, yaitu Pak Sandiaga Uno, dan juga seorang ekonom senior, yaitu Pak Faisal Basri. Pembawa acaranya bernama Pak Yahya bertanya pada saya, kenapa sebuah startup teknologi itu mendapatkan pendanaan sampai miliaran rupiah, bahkan ada yang sampai ratusan miliar rupiah. Sedangkan UMKM di Indonesia sulit untuk mendapatkan pendanaan. Aku yakin setiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan menurutku, kalau kita lihat dari sudut pandang seorang investor, investor akan melihat seperti ini. Seandainya aku invest di Kopi Kenangan senilai 1,69 triliun rupiah, kira-kira dalam waktu 5 tahun ke depan, berapa nih return yang aku dapatkan? Apakah bisa menjadi 2 triliun? Apakah bisa menjadi 3 triliun atau bahkan bisa lebih dari 5 triliun. Di sisi yang satunya, seandainya uang yang sama saya investasikan kepada UMKM di Indonesia, katakanlah uang 1,69 triliun, apakah uang itu bisa dibelanjakan dengan efektif? Dan apakah uang itu bisa balik? Dan apakah bisa menghasilkan return lebih tinggi? Itu yang ada di pikiran investor. Pertanyaannya, apakah UMKM-nya siap untuk mengelola dana sebesar itu? Vin, kalau cari pendanaannya aja sulit, gimana caranya UMKM di Indonesia bisa berkembang? Oke guys, di video kali ini saya akan bahas 5 cara pendanaan atau permodalan buat UMKM. So, tonton videonya sampai selesai. Teman-teman, kamu masih ingat penjelasanku tentang segitiga yang namanya CALM, Keep Calm and Be an Entrepreneur, yaitu communication, leadership, dan money management. Di video sebelumnya, itu aku udah bahas tentang segitiganya dulu. Kemudian sudah bahas 5 komunikasi. Dan kemarin saya juga udah jelasin tentang leadership. Di video kali ini, aku akan cerita tentang money management. Dan khususnya di permodalan. Yuk, kita bahas aja langsung ya. Sumber permodalan yang pertama adalah uang sendiri. Jadi teman-teman, di video sebelumnya aku udah cerita kalau di Finansialku, sebelum aku mulai menjadi seorang entrepreneur, aku juga sempat bekerja di bank dan juga sebuah perusahaan lokal. Disitulah aku mengumpulkan modal bisnisku. Kalau di dalam dunia startup teknologi, pendanaan dengan uang sendiri ini disebut dengan bootstrapping. Dan pada fase bootstrapping ini sebaiknya kamu fokus pada minimum viable product atau paling nggak pilot projectmu itu jalan. Seperti yang kita ketahui, semua bisnis itu mulainya dari ide bisnis. Dan pada fase bootstrapping, kita itu memastikan nih, apakah bisnisnya kita itu bisa jalan? Apakah ada customer yang mau beli? Apakah customer mau bayar services atau produk kamu? Apakah customer itu juga mau beli kembali atau bahasanya repeat order? Teman-teman, supaya kamu lebih paham, aku akan kasih contoh seorang pemilik bisnis kopi. Teman-teman, perkenalkan, ini namanya Pak Randy. Pak Randy ini punya ide bisnis warung kopi. Pak Randy menggunakan uang kasnya sebesar 100 juta rupiah untuk modal awal. Ternyata di hari pertama, Pak Randy punya 3 orang pembeli. Di hari berikutnya lebih ramai lagi nih, sampai 10 orang pembeli. Dan ternyata di hari-hari berikutnya, pembelinya lebih ramai lagi dan bahkan beberapa orang kembali ke warung kopinya atau repeat order. Itu tadi permodalan yang pertama, yaitu menggunakan uang pribadi atau disebutnya uang cash pribadi. Yuk kita bahas ke pendanaan kedua.
Bagaimana jika ternyata uang cash kita nggak terlalu besar, tapi kita punya aset, rumah, atau mobil? Jawabannya adalah kamu bisa jual aset kamu atau kamu bisa gadaikan aset kamu. Seperti yang aku ceritakan, kalau di finansialku, aku belum melakukan jual aset atau gadai aset. Kenapa? Karena ketika aku memulai bisnis finansialku, aku belum punya aset sebesar itu. Jadi, ya satu-satunya aset adalah uang kontanku atau uang cashku. Teman-teman, supaya kamu lebih gampang, kita lihat studi kasus Pak Randy. Ceritanya, setelah jalan beberapa bulan, Pak Randy butuh pasokan biji kopi yang lebih banyak, sehingga membutuhkan tambahan modal. Pak Randy akhirnya memilih menggadaikan mobilnya untuk mendapatkan uang cash. Ceritanya, mobilnya itu ternyata laku nih, 120 juta rupiah. Uang tersebut kemudian dijadikan tambahan modal untuk bisnisnya. Teman-teman, tapi diingat ya, baik itu gadai maupun jual aset, itu ada plus minusnya. Dan kita akan bahas plus minusnya di video yang berikutnya. Oke? Kita lanjut ke sumber pendanaan ketiga. Teman-teman, di permodalan pertama dan kedua itu adalah sumber pendanaan dari kita sendiri nih. Dan di sumber ketiga, keempat, dan kelima yang akan saya jelaskan adalah uang orang lain. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut other people money, OPM. Teman-teman, kalau kamu masuk ke pendanaan orang lain, saran saya adalah bisnismu punya badan hukum perseroan terbatas atau PT. Pendanaan pertama adalah dari keluarga, teman, atau kerabat dekat. Mereka disebutnya adalah angels investors. Apa nih yang kita tukar dengan uangnya mereka? Yang kita tukar adalah kepemilikan perusahaan kita atau kita sebut saham. Oleh sebab itu, tadi saya sarankan perusahaan kamu punya badan hukum perseroan terbatas. Keluarga, teman, atau kerabat dekat ini itu akan mendapatkan kepemilikan perusahaan kamu sekitar 10-20%. Aku pun ketika memulai bisnis finansialku.com, aku juga mencari pendanaan dari angel investors. Angel investors yang aku cari adalah orang yang punya uang dan juga ngerti investasi di startup teknologi, termasuk tahu risiko berinvestasi di startup teknologi. Orangnya ya nggak harus keluarga, nggak harus teman dekat, nggak harus sahabat sendiri, yang penting mereka punya uang dan tahu risikonya. Bagaimana dengan bisnis seperti Pak Randy? Yuk kita lihat lagi. Balik ke cerita Pak Randy. Ceritanya Pak Randy bisnisnya makin maju dan dia ingin ekspansi. Dia mencoba mencari pendanaan dari Rocky temannya. Penawaran Randy ke Rocky adalah, "Sob, lu invest 50 juta untuk 10% kepemilikan perusahaan ya. Jika kamu menggunakan uang dari orang lain, itu ada yang namanya valuasi." Valuasi itu apa, Vin? Valuasi itu sesimpel, berapa sih harga perusahaan kamu? Dalam kasus Pak Randy, berapa valuasi perusahaan Pak Randy? Kita hitung ya, 50 juta rupiah dibagi 10% sama dengan 500 juta rupiah. Artinya, seluruh perusahaan Pak Randy itu kalau dibeli harganya 500 juta rupiah. Loh, Vin, tadi kalau kamu lihat, itu kan modal awalnya cuma 100 juta, ditambah 120 juta sama dengan 220 juta. Kok ditawarin lebih mahal 500 juta rupiah? Jawabannya gini, sebenarnya itu wajar banget. Kenapa? Coba deh kamu kalau jadi Pak Randy, lihat bisnisnya kamu sendiri. Sekarang bisnisnya sudah ada 50 pelanggan dan sebagian adalah pelanggan tetap yang berulang. Omsetnya juga udah bagus, menghasilkan keuntungan lagi. Belum lagi sosial medianya, ada Instagramnya dia, rame loh, subscribernya banyak loh. Kemudian yang paling serunya adalah potensi keuntungannya. Karena bisnisnya warung kopi ini bisa diduplikat, bisa bikin cabang, bisa diwaralabakan, dan lain sebagainya. So, ini benar-benar interstep banget bisnisnya Pak Randy. Jadi wajar banget kalau sekarang ini dinilai 500 juta rupiah. Dan itu tadi adalah sumber pendanaan ketiga, yaitu uang orang lain dari investor sebagai saham. Bagaimana dengan sumber pendanaan yang keempat? Yuk langsung aja kita bahas. Selain jual kepemilikan saham ke investor, kita sebagai pemilik modal bisa mendapatkan pendanaan dari utang. Contohnya, utang ke bank
Ada yang namanya kredit usaha rakyat atau KUR. Ada juga yang namanya kredit investasi. Ada juga yang namanya kredit modal kerja. Di finansialku sendiri, aku belum mengajukan kredit ke perbankan karena kita masih startup teknologi. Bagaimana dengan kasusnya Pak Randy? Yuk kita bahas. Pak Randy ceritanya mengajukan pinjaman usaha ke bank. Beliau menjaminkan beberapa aset keluarga nih, seperti rumah. Dan Pak Randy mengambil pinjaman sebesar 150 juta rupiah. Dengan tambahan modal 150 juta rupiah, Pak Randy ingin membuat sebuah warung kopi sederhana atau cabang pertamanya nih. Dan cicilan per bulannya sampai dengan 6-7 juta rupiah. Perkiraan pendapatan warung kopi Pak Randy itu bisa mencapai 20-30 juta rupiah. Teman-teman, kalau kamu ambil utang, kamu harus hati-hati, kamu harus hitung benar-benar. Apakah cicilannya itu bisa terlunasi atau dibayar dari keuntungan bisnis? Kalau kondisi keuangan individu atau keluarga, itu cicilan itu maksimal 35% dari penghasilan. Contoh, seseorang punya income 10 juta rupiah, maka cicilan maksimalnya adalah 35% kali 10 juta, sama dengan 3,5 juta. So, hati-hati. Jadi teman-teman, sebelum mengajukan utang, kamu hitung dulu baik-baik. Dan kita akan bahas ke pendanaan yang terakhir, sumber pendanaan kelima. Teman-teman, yuk langsung aja kita bahas sumber pendanaan kelima. Salah satu sumber pendanaan buat pemilik bisnis adalah dengan uang investors. Uang investors kali ini yang saya maksud adalah pendanaan dari modal ventura atau venture capital. Venture capital bisa masuk dalam dua opsi. Yang pertama dalam bentuk utang, artinya kita sebagai pemilik bisnis harus mengembalikan modal plus bunga. Dan yang kedua adalah dalam bentuk jual saham atau kepemilikan. Di finansialku, aku pun juga membuka opsi pendanaan untuk investor, khususnya institutional investors seperti venture capital untuk mendanai finansialku.com. Teman-teman, ketika kamu mengajukan pendanaan buat investor, kamu perlu tahu beberapa kosakata seperti valuasi, discount factors, pre-money, post-money, convertible note, ROI, break-even point, dan lain sebagainya. Teman-teman tenang aja, aku nggak akan bahas semuanya di video kali ini. Aku akan bahas di sebuah artikel, dan artikelnya aku akan kasih link di description. So, kamu bisa akses langsung link tersebut. Kita kembali ke kasusnya Pak Randy. Apakah bisnis warung kopi bisa didanai oleh venture capital? Yuk, kita lihat langsung datanya. Kembali ke kasusnya Pak Randy, singkat cerita Pak Randy bertemu dengan salah seorang temannya yang bekerja di perusahaan modal ventura. Pak Randy menceritakan bahwa warung kopinya itu akan buka cabang, banyak cabang malahan, dengan sistem waralaba atau franchise. Setelah negosiasi yang alot dan elot, akhirnya Pak Randy mendapatkan pendanaan. Pendanaan dengan menukar sahamnya seharga 250 juta rupiah untuk 20% kepemilikan. Artinya, valuasi perusahaan Pak Randy adalah 250 juta bagi 20% atau 1,25 M. Dan Pak Randy mendapatkan pinjaman senilai 150 juta rupiah dengan akunan kepemilikan saham Pak Randy. Seandainya terjadi gagal bayar, maka pinjaman 150 juta akan dikonversi senilai 15% kepemilikan perusahaan. Vin, itu kalau dihitung kok valuasinya berbeda ya? Yang satu nilainya 1M, yang satu nilainya 1,25M. Itu namanya bagian dari negosiasi, bos. Kesimpulan aku adalah seorang pemilik bisnis itu harus menguasai namanya money management. Dan money management itu tuh ada dua nih. Satu permodalan dan yang satu adalah seni mengatur keuangan. Aku akan bahas tentang gimana cara ngatur keuangannya di video berikutnya aja ya. Tapi di video kali ini aku akan kasih sebuah e-book gratis. E-booknya ini akan bahas tentang gimana caranya mengelola keuangan. Baik individu sebagai pemilik bisnisnya dan juga mengelola keuangan bisnisnya. Kamu bisa langsung download di link description atau juga di huruf I di atas. Semoga e-booknya bisa bermanfaat buat kamu. Guys, ketika kamu negosiasi tentang permodalan bisnis, itu ujung-ujungnya pasti butuh data. Data yang dimaksud adalah laporan keuangan. Ada laporan laba rugi atau income statement, ada laporan neraca atau balance sheet, ada laporan uang masuk, keluar masuk atau namanya cash flow statement,
dan adalah laporan perubahan modal atau equity statement. Banyak nggak? Banyak. Dan kamu nggak perlu bikin sendiri. Tugas kamu, tugasku sebagai seorang pemilik bisnis, kita fokus gimana caranya membesarkan atau meningkatkan pertumbuhan bisnis kita atau business growth. Dan untuk laporan keuangan seperti itu, saya sarankan kamu hire aja orang-orang yang ahli di bidangnya, yang background-nya accounting atau orang yang ngerti tentang keuangan. Di Finansialku, kita pun juga punya jasa untuk pelaporan pajak, perhitungan pajak, dan termasuk laporan keuangan untuk UMKM. Kamu bisa langsung aja cek di websitenya konsultasi.finansialku.com. Di situ ada menu perencanaan pajak dan kamu bisa langsung cobain. Teman-teman, di video berikutnya aku akan bahas tentang gimana sih strategi mengelola bisnis dan mengelola keuangan pemilik bisnisnya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan langsung aja subscribe YouTube channel Finansialku supaya kamu bisa langsung tahu ketika aku update video terbarunya. Dan teman-teman, akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Bye-bye!